jurusan KPU juga, jadi bayarnya mahal. Kalau di acara ini PHD ya paling ora 1 juta lah dapat lah. Iya. Bojone krungu kakek lho. Kalau di PhD itu narsum harus jadi sponsor. Oh, ini ya, Mas. Jadi teman-teman beruntung. Karena dulu waktu seleksi KPU itu ketemu Bu Mega itu susahnya minta ampun, udah sibuk gitu kan. Jadi alhamdulillah bisa ketemu dan ngasih sesuatu yang bagus buat kita semua. Apalagi beliau membawa buku langsung di bawah bendera revolusi. Ini nggak semua orang punya. Asli banget ini. Ya, ini asli. Saya sarankan yang masih muda atau mau kuliah atau sudah Asli, kuliah, Bro. teman-teman harus punya ini nih. Minimal buat perpustakaan keluarga lah satu. Keren lah. Andil. Belum punya buku ini belum bisa dikatakan Soekarnois Iya. ya. Oh, belum. Jadi kalau Mas Dhani mengaku pernah jadi KMD tapi nggak Iya, ini, ya gimana kan baca Kita. kalau nggak punya kan? Larang ya. Saranku Larang. siapa saja harus punya minimal Cuman PDF. perpustakaan keluarga lah. Diwariskan ke anak, Bro. Ah, Kenapa saya suka beli buku yang babon ya? Karena diwariskan ke anak. iya, biasa kan ini. Terus saya hanya ngasih tambahan pertama terkait kehadiran Bung Karno di Pemalang. Memang ada yang misteri ya. Jadi kalau di Pemalang itu kan satu-satunya sumber rujukan itu di buku Daftar Lukas, bukunya kayak gini teman-teman. Ini saya tahu ketika kuliah gitu kan. Jadi ternyata Pemalang, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan itu punya sejarah yang menarik. Tapi banyak yang nggak tahu karena buku ini nggak pernah diajarkan di SMA atau SMP kan. Nah, banyak yang nggak ngerti. Bahkan yang mahasiswa aja kadang ngertinya setelah di kuliah, oh ternyata Pemalang ada sejarahnya. Nah, ini saya pikir selain buku Bung Karno, teman-teman beli di online banyak. Nah, di sini merekam banyak, salah satunya adalah tentang jejak Bung Karno di Pemalang. Nah, jejak Bung Karno di Pemalang ini ada ceritanya yang paling gampang itu informasinya dari penulis ini. Ini nulis orang Australia ya, jadi bukan kaleng-kaleng. Kayak Mas Imam Dahlisi menulis tentang Hizbullah, enggak. Puluhan tahun ya. Ini prosesnya Penelitian. ilmiah. Dosen peneliti dari Australia datang langsung ke Pantura Barat, wawancara, riset, kemudian datang ke rumah-rumah saksi ataupun terlibat pelaku yang di tahun 45 sampai 49 sampai setelahnya, ini ada semua di sini. Nah, di sini disebutkan bahwa Bung Karno pernah ke Pemalang, tapi berkisar tahun 1930-an. Sebelum Indonesia merdeka, berarti otomatis waktu Bung Karno masih muda. Itu katanya datangnya bukan ke kayak zaman dulu kan masih nggak sebebas sekarang ya. Datangnya ke sekolah Cina di Pemalang. Nah, sekolah Cinanya posisinya ada di Jalan Sumarjo ya. Iya. Yang dari Bukan. alun-alun ke utara yang nanti ke Tegal. Suruh Boyolali ngarep. Pada Boyolali itu ada sekolah Cina namanya Tionghoa Huakuan. Itu katanya bahkan sekolah Cina yang pertama di Indonesia, salah satunya ada sekitar 7 sampai 5 sekolah. Itu di situ dan memberikan kayak ginilah latihan kader atau apa bahasanya ya. Doktrinasi atau diskusi lah. Dan itu pesertanya di kemudian hari di tahun 45 jadi aktivis gerakan sosial di Pemalang. Itu kan menarik. Nah, jadi persoalannya adalah tidak detail kemudian setelah itu kok nggak ada terdengar Bung Karno pernah ke Pemalang. Nah, ini kan menarik. Pertanyaan saya adalah kenapa Bung Karno malah teman-teman dia dulu ini kan setelah Indonesia merdeka beliau ke Pekalongan pernah, kemudian ke Tegal juga. Jadi singgah di Pekalongan, beliau singgah ke Tegal. Kenapa singgah ke dua kota ini? Karena waktu itu kan beliau habis meredam peristiwa 10 November di Surabaya sekaligus keliling bersama Sahrir bersama politisi-politisi tanah air di Pekalongan pidato, di Tegal juga pidato. Bahkan pidato di Tegal kan terkenal katanya Bung Karno menyebut negara talang gitu, peristiwa Kutil, peristiwa Tiga Hari. Nah, ini ada di buku ini semua. Nah, pertanyaannya adalah kenapa nggak ke Pemalang? Itu kan menarik. Harusnya kan satu jalur itu, jalur kereta api. Atau karena memang Pemalang nggak penting zaman dulu, padahal tahun 30 katanya pernah ke Pemalang. Atau mungkin dianggap Pemalang ini sudah selesai, Pekalongan aja yang diambil, yang besar, sama Tegal. Nah, kalau Tegal Pekalongan sudah selesai, Pemalang dia nggak hilang. Atau bagaimana sih nggak ngerti? Atau belum ada wartawan waktu itu di Pemalang kali. Atau yang jelas mungkin memang apa ya, mungkin
lebih dinamika politiknya mungkin lebih besar di sana di Pekalongan sama di Tegal. Padahal kalau kita bicara sejarah ini, justru dari Moga inilah, dari kecamatan Moga inilah revolusi Tiga itu muncul sebenarnya. Awalnya kan memang di Cerih itu, kecamatan Jatinegara kan ke sini perbatasan, dari sini kemudian ke Ampel Gading, ke Malang sampai ke kemudian Tegal dan lain. Tapi kan itu harus kita teliti. Nah justru yang saya terima adalah kalau saya kemudian kemarin bikin beberapa YouTube sama tulisan, Bung Karno itu muncul di Pemalang justru di hal-hal mistisnya. Saya pernah baca katanya Bung Karno pernah hadir ke Desa Rawosari. Rawosari itu perbatasan Pemalang dengan Pekalongan di Kecamatan Ujambi yang ada kelentengnya, ada itu kelentengnya, kelenteng tua di Pantura. Katanya pernah ke sana. Kemudian yang terakhir itu pernah ke ini Cewawulung. Saya pernah wawancara sama orang sepuh juga, katanya Bung Karno pernah ke sini bawa iring-iringan. Itu setelah Indonesia Merdeka, katanya cuci muka atau wudhu lah di Semawulung, kemudian naik ke pemakaman apa Sabda Jaya ya. Iya. Katanya terus kemudian semedi katanya dapat keris. Itu ada cerita kayak gitu. Jadi terus masuk yang di Gunung Sari, masuk Gunung Sari juga apa ya. Jadi justru Bung Karno itu di Pemalang munculnya sisi-sisi kayak gitunya. Ada juga yang mengatakan pernah ke Gunung Jimat sana, mendalam ya kan, atasnya. Nah itu kan kadang kenapa kayak gitu? Kenapa di Pemalang itu justru yang muncul historisnya kayak gitu? Yang kadang manfaatnya saya tidak tahu, tapi kemudian menjadi kayak semacam. Nah ini kritik buat kita. Kadang orang-orang besar kayak gini Bung Karno itu kenapa dipahami sisi mistisnya gitu loh, sisi-sisi yang aneh-aneh kayak gitu. Kenapa? Karena Bung Karno pernah bilang Indonesia itu mistis. Gitu. Nah itu mungkin refleksi buat kita terkait peran atau jejak Bung Karno di Pemalang itu akhirnya lebih sampai sekarang lebih ke mistisnya. Sedangkan kalau di Tegal kan minimal pernah meresmikan Waduk Cacaban. Karena dia seorang arsitek atau sipil kan, mungkin dia lebih keren kan kalau ngerti tentang bangunan lah, atau di Pekalongan tidak dan lain. Jadi sisi-sisi intelektualnya tuh ditularkan. Nah kalau di Pemalang justru malah kelihatan itunya. Kecuali yang tadi yang dia pernah datang ke sekolah Cina itu mungkin kalau mungkin ada keluarga Cina, cucunya atau anaknya yang pernah dapat cerita dari mbahnya mungkin bisa cerita, tapi kita susah nyarinya. Moga-moga nanti ada yang cerita, sebetulnya ada fotonya atau apa-apa, sehingga bisa ngerti tentang sejarah Cina di Pemalang. Karena Cina di Pemalang itu di buku sini ditulis termasuk gerakan pemuda Cina yang paling progresif di Indonesia ya di Pemalang sama di Solo. Informasinya adalah ketika Jepang kalah, Indonesia merdeka itu yang pertama kali berani mengatakan loyal ke Indonesia dan mengibarkan bendera merah putih itu ya orang-orang Cina di Pemalang. Nah, Cina-Cina yang lain masih pada bingung, Pemalang itu sudah sangat tegas berpihak sama Republik. Nah itu nanti moga-moga ada keluarga dari Tionghoa yang punya dokumen keluarga, punya cerita ini bisa kita maksudkan, itu menarik. Nah, yang kedua terkait tadi yang lebih nasional ya, terkait Piagam Jakarta. Jadi memang Piagam Jakarta kan menarik sampai hari ini jadi perdebatan bahwa intinya Soekarno sama orang-orang Abu Salim, tadi Wahid Hasim dan lain itu sudah sepakat bahwa Pancasilanya itu ya Piagam Jakarta itu tanggal 22 Juni. Kan tanggal 29, 30, 1 Juni itu kan kemudian pidato masing-masing argumentasi dasar negara. Kemudian akhirnya disepakati tanggal 22 Juni, oke, dasar negaranya Pancasila. Ketuhanannya tadi disebutkan. Tapi kemudian tanggal 17 Agustus merdeka, tanggal 18 kan mau ditetapkan sama PPKI. Undang-undangnya mau yang seperti ini, seperti Piagam Jakarta tadi. Tapi tiba-tiba kan Hatta ngomong bahwa kalau kayak gini nanti Indonesia nggak satu. Walaupun hari itu memang sampai hari ini banyak orang bilang itu benar-benar Hatta itu didatangi orang atau memang itu khayalannya Bung Karno Bung Hatta, kan kita nggak ngerti, itu belum pernah diverifikasi itu. Tapi yang jelas sejarahnya adalah Bung Hatta itu setelah pensiun kan pernah mau mendirikan partai zaman Orde Baru itu, namanya PDII, Partai Demokrasi Islam Indonesia. Nah, itu dianggap sebagai kayak semacam pertaubatan Bung Hatta. Jadi waktu itu pengen bikin partai PDII, Partai Demokrasi Islam Indonesia. Atau saya nggak tahu, itu belum diteliti banyak orang.
Yang jelas memang Dulu bikin PNI baru juga ya, Bung Hatta ya. itu setelah Bung Karno, Bung Karno ini ditangkap, ditangkap. dia bikin PNI PNI baru. dia nggak hilang. Cuma kalau Bung Karno tuh PNI-nya lebih ke rakyat, Hmm. per hand, massa itu. Kalau Bung Hatta lebih ke intelektual, kader kayak gini. Jadi Hatta sama Syahrir itu sukanya diskusi intelektual, karena beliau kan sekolahnya di Belanda tuh. Jadi intelektual kita itu, pendiri-pendiri bangsa itu ada yang sekolah di Belanda, jadi aktivis juga di sana, keren sekali. Ada yang di sini kayak model-model apa namanya Bung Karno. Bung Karno kan sekolahnya di Indonesia. Iya. Dia meresapi semangat Jawanya, tapi dia juga pandai bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Inggris. Jadi memang intelektual banget. Nah, sementara Hatta dengan kawan jelas di Eropa dia udah berjuang dulu. Pulang Indonesia sama semangatnya jadi satu. Makanya motifnya kan Soekarno tuh lebih suka pidato, ada bahasanya mudah dipahami masyarakat, Mobilisasi massal ya. sementara Bung Hatta sama Syahrir itu intelektual gitu. Dia tidak susah dipahami